Kan di Polman ini ada banyak komunitas, Ya. komunitas anak muda. Bagaimana kemudian bisa bersinergi dengan mereka, melibatkan mereka di dalam proses? Ya kita lihat juga lah. ZHN-MS. Pertanyaannya Pak, apa gunanya Pertamina banyak kalau tidak banyak stok BBM-nya? Yang perlu kami tegaskan di sini adalah kami mau Pak Bebas tidak hanya prioritas pada satu sektor, tapi bagaimana Polman bisa menjadi daerah yang ramah UMKM, ramah pelaku industri kreatif. Bagaimana dengan industri kreatif, Pak? Termasuk juga Anak muda. agenda. Skeptis itu kemudian lahir dari anak muda atau pelaku industri kreatif itu sendiri yang kemudian, misal mereka yang sebelumnya kuliah di luar, kemudian punya usaha apa atau punya keahlian apa, datang kembali ke Polman, tapi tidak menemukan ekosistem yang saling menguntungkan di sini. P2 Universe. Halo, saya Cunde ST MPE dan saya Caco MS Move ASEAN MJAV. Saya calon gubernur, saya calon wakil gubernur dari partai pengusung kita adalah Partai Ini Tu'u. Jadi saya membuka tantangan untuk kalian calon-calon bupati yang ada di Polewali Mandar. Pokoknya saya tantang semua paslon calon bupati yang ada di dunia ini, khususnya Polewali Mandar saja. Apa? Pokoknya siapapun. Enggak. Halo, Pak. Silakan. Sini. Apa kabar, Pak? Baik-baik saja malam. Ini enaknya saya panggil apa gitu, Pak? Terserah mana enaknya. Saya panggil Bisa panggil kakak. kakak, Bisa bapak panggil atau bapak. Terserah lah. Yang mana di Jakarta lah. saya panggil Pak saja. Terserah ya. Jadi pertama saya mau mewakili teman-teman, Pak. Mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih karena Pak Bebas sudah bersedia menerima tantangan dari kami. Jadi sebelumnya kami memberikan tantangan kepada semua kandidat calon bupati Polewali Mandar untuk bisa berhadapan-hadapan sama kami. Karena kami merasa, Pak, apa yang ditampilkan di debat atau mungkin di semua titik-titik kampanye yang sudah dilalui itu belum kami belum menemukan substansinya. Maka untuk itu kami berinisiatif untuk mengundang satu-satu dan face to face dengan kami di sini. Untuk awal, gimana rutinitas selama ini, Pak? Rutinitas apa ya? Maksudnya? Sebelum deklarasi, setelah deklarasi, dan proses kampanye. Maksudnya setelah masuk tahapan ya? Proses kampanyenya, spesifik Hampir proses semua kampanye. titik. Ya, Gimana menikmati perjalanannya atau? Ya saya mengikuti aja, jadi aja seperti misalnya saya baru pulang dari Tutar, 2 malam 3 hari, ya dengan perjalanan yang sangat ekstrim. Tapi saya menganggap itu adalah rekreasi, karena saya bagian yang hobi off-road, jadi tidak ada masalah untuk saya. Kemudian apa saja yang dilihat oleh Pak Bebas di lokasi? Ya, banyak, segala apa ya, Infrastruktur. seperti jalan yang di Tutar itu yang sangat ekstrim, yang hampir-hampir tidak bisa masuk kecuali mobil tertentu khusus, ya seperti itu. Oh iya, soal debat kemarin, Pak. Ya. Gimana setelah debat pertama? Ya biasa-biasa aja, karena rata-rata yang ditanyakan itu kan hampir hubungannya sehari-hari kita di kantor, orang birokrat ya. Seperti itu. Jadi lebih enak dipanggil birokrat atau politisi? Ya kalau saya bukan orang politisi, tapi saya akan masuk jabatan politisi, ya. Jadi bukan politisi saya ini. Dan saya lahir dari birokrat, 30 tahun ya di tempat jadi birokrat, bukan politisi. Pak Bebas salah satu orang yang dijuluki sebagai birokrat ulung. Itu cukup untuk memimpin Polman dengan pengalaman birokrasi? Kalau orang menjuluki saya itu terserah orangnya. Tapi yang dikatakan untuk ulung itu udah handal ya. Tergantung pada yang orang. Dan menurut Pak Bebas cukup tidak? Apa dengan yang label atau pengalaman birokrasi? Kalau saya masih harus perlu belajar. Di pemerintahan itu bukan suatu teoritis, tapi seni memegang peran dalam pemerintahan kita. Mempelajari karakter masyarakatnya, wilayahnya. Jadi tidak ada habisnya, harus tetap belajar. Apalagi di era
ke depan ini kan kemajuan teknologi ya. Tentu kita tidak berhenti sampai di sini, harus banyak belajar. Ya, meskipun saya sudah di tempat 30 tahun. Nah, kalau misalnya saya mau mengajak Pak Bebas flashback sedikit menjelang sebelum semua kandidat yang ada hari ini tuh deklarasi. Kemarin sempat ada atau gimana proses komposisi partai itu jadi hari ini atau tim koalisi jadi hari ini? Kan ada banyak misal kayak Golkar yang sebelumnya menurut isu itu mengusung Pak Bebas. Itu gimana soal rekomendasi semacam itu? Saya kan kembali lagi bukan politisi, saya tidak punya partai, saya orang birokrat. Tentu karena tidak punya partai, kalau bisa saya lobby semuanya. Ya kalau ada yang nyangkut 1, 2, 3, alhamdulillah. Tapi saya tidak punya target harus semuanya, tidak seperti itu. Ya mana-mana lah yang berikan kepercayaan kepada kita, itu aja. Dan dengan komposisi partai yang ada saat ini, Pak Bebas yakin jadi pemenang di Polman? Ya partai kan salah satu juga pendukung ya, pengusung kita. Syarat untuk masuk pilkada. Nah, saya lihat teman-teman di partai ini cukup kompak, yaitu Hanura, P3 PDI, P3 PDI, Gerindra, itu ada 5 ya. Nah, itu semua sangat kompak. Di mana pada saat kami kampanye didampingi dan mereka akan membantu kita untuk bagaimana ke masyarakat. Dari titik ke titik kampanye, Pak, kira-kira kos politik yang dikeluarkan itu kisaran berapa? Kos politik? Kalau saya pikir-pikir kos politik enggak terlalu. Kalau dari kampanye, paling transportasi. Transportasi. Ya, yang paling tidak masalah bahan bakar, ya, snack, seperti itu tadi yang Dan koalisi partai cukup membantu? Cukup membantu. Mereka cukup membantu, baik daripada saat kami kampanye, maupun kemasyarakatan, mengumpulkan masyarakat, untuk kampanye sangat membantu. Semua partai yang mengusung kami solid. Nah ini yang menarik Pak, tersebar beberapa isu soal wakil. Saya mau tahu prosesnya dulu, proses perjodohannya lah, atau proses peminangan antara kandidat calon bupati dan wakil bupati. Iya, yang jelas sebenarnya sampai saya jadi dengan Siti Rahmawati SMA itu paling tidak karena dia di Jakarta dari sini ya. Ya mungkin aja, bukan mungkin. Yang jelas kami dipertemukan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kami bisa bertemu. Kenapa? Karena waktu kami mau melamar atau bermohon ke PAN, itu kan langsung Pak Zulkifli Hasan itu sebagai ketua PAN ya. Saat itu menyodorkan bahwa ada salah satu kader yang juga orang Polman. Sehingga setelah kami mempelajari, alhamdulillah ya kayaknya cocok lah, sehingga kami berpasangan. Artinya tetap ada tektokan Pak, tidak kemudian langsung mengiyakan kemauan Pak Zulkifli Hasan? Ya kami pelajari dulu. Ini Siti ini apa namanya? Dia aslinya dari mana? Ternyata orang Polman juga, orang Kalama juga. Terus bagaimana aspek pendidikannya cukup. Dia dari sarjana hukum. Iya Pak. Beberapa juga hobi yang digeluti seperti seni. Dan dia kader partai dan juga pengusaha. Karena banyak orang yang mempertanyakan soal kredibilitas atau kapasitasnya sebagai wakil bupati. Apa bedanya dengan mereka yang lain? Seperti pengusaha. Ya. Kan sama aja. Itu juga perlu dipertanyakan kan sama aja. Karena banyak yang bilang cuman sekedar menang di popularitas karena dia penyanyi, dia artis. Terus kalau pengusaha menang di mana dia? Kan sama aja. Itu kan coba kerjanya, dan dia sini itu kan bukan semata-mata itu. Dan dia juga kader politik. Apa bedanya mereka ini yang dulu di DPR yang orang-orang partai juga? Jadi Besti tidak tergoyahkan dengan isu-isu semacam itu. Politik itu biasa, itu politik itu nggak usah dibawa ke hati, yang di kepala masuk kanan keluar kiri lah. Gitu ya. Oh ya Pak, saya mau membicarakan soal apa yang sempat ramai di akhir-akhir masa jabatan tak kemarin sebagai Sekda. Ya, Drama politik pemecatan, itu gimana? Oh ya, itu ya mungkin bisa mungkin cerita sedikit. Bagian dari politik, ya, bukan juga semata-mata politik, tapi irama ya dalam pemerintahan itu.
seharusnya antara sekda dengan bupati itu sejalan. Pertama, pengambil kebijakan dari bupati. Saya penata administrasi untuk menyangga kebijakan-kebijakan bupati yang rasional. Nah, tentu kalau tidak sejalan, ya, akhirnya saya dikeluarkan. Dalam tidak sejalannya itu misal Ya, dalam beberapa kebijakan-kebijakan lah. Ya, beberapa kebijakan yang mungkin saya tidak sejalan, nah, sehingga juga dianggap juga bagian dari politik ini. Nah, akhirnya bupati memberhentikan saya pada waktu itu. artinya berkaitan dengan pencalonan Pak Bebas. Ya mungkin saja ada hubungannya. Saya tidak tahu alur pikirannya beliau. Waktu itu pimpinan Tapi saya. tidak ada masalah ya Pak. Oh, tidak ada masalah dengan saya. Ya kan biarlah tuh orang yang menjawab semua itu. Buktinya saya bisa kembali. Cuma satu bulan, 2 bulan saya mati suri. Ternyata kembali, dan perlu kita ketahui bahwa saya juga bersyukur dengan pemerintah itu. Karena ada pengalaman untuk saya. Satu-satunya mungkin di Kabupaten Polewali dan Sumbar yang 2 kali prinsip saya lah ini. Begitu. Nah, kemudian kita mau lebih dalam masuk soal visi misi ya. Ya. Visi misi dan program unggulan dari Pak Bebas. Ya itu aja kesuksesannya membangun desa menata kota ya. Karena kalau sistem-sistemnya itu tentu bupati itu sama bupati itu udah menghafal Pak, berpikir dan bekerja. Kalau mau menghafal semua itu visi misi, aturan undang-undang, bisa salah bupati ini. Itu dirumuskan sejak kapan kira-kira Pak visi misinya? Yang Turunan sampai turunannya program. yang ini, yang saya membangun desa menata kota. Iya. Oh itu saya rumuskan dari lahir dengan sendirinya, sudah kira-kira menjelang 4 bulan lalu, sesuai dengan disiplin ilmu saya. Saya kan dari backgroundnya S1-nya pertanian. Pertanian itu kota adalah interlandnya kan pedesaan, kan seperti itu. Nah, terus S2 saya itu penataan kota. Jadi bagaimana saya membangun desa dan menata kota. Nah, kenapa? Sebagian paling penduduk dan terbesar itu ada berada di desa. Dan pendapatan Kabupaten Polewali itu berada di desa. Terus apa ucapan terima kasih kita kepada desa? Nah, seperti itu. Sehingga marilah kita membangun desa, bagaimana desa itu tidak terlalu senjang antara kota dengan desa seperti ke depan. Terus turunan-turunan programnya salah satunya apa Pak? Kira-kira yang bisa di Ya banyak infrastruktur, kedepannya pendidikan seperti apa nanti, kesehatan seperti banyak lebih baik. Cuma saya tidak hafal. Dan Kira-kira program itu lahir dari masalah mendasar yang ada di Polman atau ya banyak ini harus diperbaiki. Pertama kesehatan juga. apa masalah yang nyata di hadapan kita? Pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan belum maksimal. Ya, banyaknya rujukan ke pare-pare kemana. Kenapa kita tidak mendirikan itu? Sehingga ke depan kesehatan ini, bangunan rumah sakit itu tidak usah diperbesar lagi. Sarana prasarananya dibesarkan. Karena kalau kita besarkan rumah sakit, berarti kita mengharap banyak orang sakit yang masuk ke rumah sakit tersebut. Yang penting harus dilakukan itu adalah bagaimana perbaikan di level kecamatan dengan desa itu puskesmas atau pustu. Nah, tentu ada program duanya. Bagaimana kita program mencari orang sakit. Nah, itu seperti itu. Karena istilah kedokter lebih mencegah daripada mengobati. Ada yang bilang begini, Pak. Jadi masyarakat sekarang di Polman itu terfragmentasi, terbagi. Ada yang menuntut untuk perubahan lebih besar, yang kemudian itu difasilitasi oleh salah satu paslon lain. Pandangan Pak Bebas soal anggapan yang menganggap Pak Bebas adalah masih orang-orang dari pemerintahan sebelumnya yang akan sama saja tidak ada perubahan. Oh, benar bahwa saya ini orang-orang dari pemerintahan dulu. Karena saya kan dari pemerintahan soalnya. Tapi cara berpikir kan beda. Nah, tidak bisa dong saya disamakan dengan pengambil kebijakan dulu. Artinya Pak Bebas berani bilang bahwa akan ada perubahan. Akan ada perubahan. Perlu kita ketahui. Beberapa pemerintahan yang lalu ini kan dia dari politis. Saya dari birokrat. Politis Pak punya doktrin lain. Segala cara untuk mencapai tujuan, sementara saya di doktrinnya cuma 2, abdi negara dan abdi masyarakat. Abdi itu abdi dalam, sama dengan kalau di Jogja itu Bapak pelayanan raja. Dari saya adalah pelayanan masyarakat dan pelayanan masyarakat. Beda non saya.
doktrin kami beda dengan pemimpinan dulu. Jangan samakan. Jadi soal tatanan birokrasi pemerintahan yang ada di Polman hari ini akan berubah? Akan berubah. Salah satu konsep pertama. Reformasi Pemerintahan ke depan, seorang yang menduduki jabatan itu sesuai dengan disiplin ilmunya. Dan itu bisa dibuktikan Pak nanti? Insya Allah, kenapa tidak Kalau bisa? misalnya duduk? Ya, Karena insya Allah, selama ini kita lihat, oh sekali lagi Kadang yang disamakan dulu dong. Lain-lain. Kan sama-sama kita punya visi ke depan lain. Beda sekali. dan itu Pak Bebas tegaskan. Saya tegaskan, saya ini orang pertanian Pak. Sekarang harus perlu ketahui bahwa hampir berapa persen penduduk kita itu bergantung kepada pertanian. Sehingga kita titik beratkan program anggaran yang terbesar dalam pertanian. Karena kita tidak bergerak di bidang jasa maupun industri. Sehingga sasaran kita adalah pertanian. Nah, sekarang kan bukan pertanian yang kepala dinasnya. Gimana bisa menata pertanian? Kalau dia dari misalnya dari salah satu arsitek, teknik sipil kan beda. Namanya mau menggambar di pertanian, kan tidak gitu. Jadi manajemen penataan orang-orang yang ditempatkan dulu. Iya. Tidak dari orang-orang terdekat. Ya mana? Oh, bisa saja. Kenapa tidak? Dalam agama kan sudah mengatakan bahwa bahagiakan dulu keluargamu, baru bahagia orang lain. Kalau dia sejajar, kalau dia jauh, nepotisme dong. Kan itu ketakutannya Pak. Ya, Artinya tetap melihat kapasitas dulu dong. Ya, kalau nggak bisa juga disalahkan, kenapa dia jadi kesalahan? Bisa saja kalau dia lebih terbaik daripada orang lain, kenapa tidak? Atau dia sejajar, tapi kalau dia jauh, nggak mungkin lah. Saya bina dulu lah. Kalau dibina, terus nggak bisa dibinasakan aja. Tadi Nggak usah ditempatkan. Ya. menyinggung soal pertanian Pak sebagai sektor yang paling atau yang menjadi salah satu prioritas. Iya, karena Pulau Wali Mandar itu adalah penyangga pangan untuk Sulawesi Barat. Bagaimana dengan industri kreatif Pak? Termasuk juga Anak penyangga, muda. ya. Anak muda. Ya, termasuk juga itu. Tentu industri kreatif itu kita lihat dulu anak muda seperti apa dia usulkan. Dan kedepannya ini tentu ada ruang juga itu. Saya akan berbagi dengan Siti. Dia mungkin ke UMKM, bagaimana para wisata akan dibicarakan dan ini nanti saya nanti bahas lebih banyak saya membahas bersama-sama dengan orang akademik. Tentu saya libatkan akademik, orang yang punya masing-masing jurusan. Karena kenapa? Karena kita kan orang terbatas. Tidak mungkinlah seorang Yos Manggasari memikirkan sebuah kabupaten Pulau Mandarin, tidak mungkinlah. Tentu kami terbuka. Ya paling tidak seperti waktu saya jadi camat, Betulujo itu kan tempatnya orang biasa demo. Tapi alhamdulillah setelah saya jadi camat, malah lebih akrab saya dengan para pemuda di sana. Karena kenapa? Setiap 3 bulan saya adakan malam-malam cerdas bersama pemuda, akademik, LSM untuk membahas bagaimana yang sudah kerjakan dan bagaimana akan saya kerjakan ke depannya seperti itu. Salah satu masalah mendasar juga di Polman adalah soal kemiskinan dan pengangguran. Ya, betul. Apa yang kira-kira Pak Bebas akan lakukan ketika menjadi seorang pemangku? Iya, pertama investor masukkan di sini lah. Artinya tidak tertutup. Pak Bebas tidak tertutup dengan investasi. Kenapa kita tertutup? Memangnya orang Pulau ini banyak duit semua. Tentu harus kita terbuka untuk dari luar lah. Selagi dia mau menjaga daerah kita, selagi masukkan hal-hal yang budaya-budaya yang tidak mengesampingkan budaya yang ada di Kabupaten Pulau Mandar. Nah, kita usahkan aja. Oke, monggo. Asal saja investor itu jangan ibarat orang mancing baru bawa jerong. Alat pancing sudah dimintai. Ya kalau dia dapat 10 ya, kenapa? Apa salah kalau kita minta 1, 2, 3 untuk masuk pendapatan asli daerah kita ke depannya seperti itu. Bukan dong, jangan sesuai dengan investor kita nanti ke depan. Dan ingat bahwa sedapat mungkin bahan-bahan baku, bahan dasar itu jangan dijual lagi. Harus dikelola dulu dong. Contoh misalnya kakao. Kakao Pak itu sejak 1993 sudah dikembangkan di di Kecamatan Luyo. Iya. Sampai sekarang ini berarti sudah berapa? 44 tahun ya? Itu masih modelnya ada 2. Intensifikasi, ekstensifikasi. Intensifikasi itu peningkatan produksi, ekstensifikasi perluasan areal tanaman. Itu aja dilakukan. Sampai sekarang ini. Sampai sekarang ini yang keluar dari itu biji. Iya. Kenapa kita tidak berani pada saat dia mulai target panen raya di usia 10 tahun kakao itu karena itu masa-masa produktifnya. Kenapa kita tidak loncat sedikit? Apakah industri atau industri? Iya. Karena ketika kita menjual cuma biji itu sama, bahan baku itu sama kita menjual juga tenaga kerja. Makanya banyak daerah kalau banyak pengangguran di Kabupaten Pulau Mandari. Gabah misalnya dibeli orang dari Pindrang, dari daerah lain. Yang dia bawa ke sana itu gabah kita,
pada saat dia jemur gabah kita, kan tidak ada lagi kesempatan orang Polman bekerja untuk menjemur gabah, sudah diambil di daerah lain. Pada saat gabah itu jadi beras, ada dua keuntungan daerah lain. Pertama tenaga kerja, kedua menghasilkan dedak kasar dan dedak halus. Dedak halus ini untuk pakanan ternak, baik di Sidrap, Pimpinan dan sekitarnya. Makanya di sana bagus ternaknya, maju. Nah dedak kasar itu orang muda-muda lagi pergi beli untuk bakar batu merah. Pada saat kita mau nanam, beras itu dari pinggang. Nah inilah nanti ke depan sudah tidak diperbolehkan lagi, sehingga pengawasan harus ketat. Bagaimana para investor paling tidak bisa membiayai, membeli untuk dia pabrik sendiri kita di wilayah sekitar. Artinya ada kemungkinan diproduksi di Polman. Seharus wajib Produk yang keluar. produk yang keluar, Bukan bukan bahan. lagi mentah bahan baku yang keluar seperti itu. Supaya kita tidak menjual tenaga kerja apa yang menyebabkan tadi salah satu pengangguran di Kabupaten Polman. Dari proses itu Kak, Pak, kira-kira kan di Polman ini ada banyak komunitas, Ya. komunitas anak muda. Bagaimana kemudian bisa bersinergi dengan mereka, melibatkan mereka di dalam proses? Ya kita lihat juga lah, mau anak muda ini mau kerja ke situ atau tidak. Karena kalau kita berbicara anak muda, ada juga yang anak muda mungkin tidak ke situ, ada juga suka kafe macam-macam kan. Jadi anak muda itu kembangkan sesuai bakatnya, jangan dipaksakan sesuatu yang tidak bisa dikerjakan. Nah, karena kalau dia mencintai pekerjaannya dia akan berjalan sendirinya. Sama dengan hobi, tidak ada yang bisa mengalahkan hobi seperti saya. Nah, tadi kan menganggap pertanian sebagai prioritas lah, bisa dibilang begitu. Ya, Artinya mungkin sektor ada pertanian. prioritas, ya. Nah, bagaimana dengan pelaku industri kreatif yang lain, Pak? Semisal videografer, fotografer, pelukis, desainer. Ya itu kan juga masing-masing. Makanya saya sangat menyesal, kita bicara dulu ya, stories ya. Iya. Kantor daerah itu dibangun kantor daerah pertama. Sekarang dibangun jadi gedung gadis. Kalau saya sebenarnya, karena saya orang perkotaan, karena bangunan yang sudah sekitar 50 tahun itu sudah menjadi cagar budaya. Seharusnya dilestarikan untuk gedung-gedung. Karena untuk membangun gedung gadis ada duit, ada tukang, ada bahan sudah jadi bangun. Tapi mengembalikan masa lampau terus tidak akan mungkin terjadi. Sehingga seandainya itu dulu tidak usah dibangun gedung gadis itu seperti biasa. Nah, di situ kan bisa para veteran, budayawan, begitu dia bisa mengembangkan bakat masing-masing begitu ditaruh di situ. Sehingga tentu di belakangnya ada pemerintah lah, paling tidak kerjasama dengan swasta. Untuk sesuai dengan ekonomi kreatif, apa-apa saja yang kira-kira di daerah kita yang harus dikembangkan. Tentu kan masing-masing daerah-daerah kan beda, masing-masing yang mau mengelola seperti itu kan beda juga orangnya. Jadi mari kita mengembangkan bakat, namun pemerintah sebagai media untuk mendorong, mendampingi anak-anak muda kita bagaimana ke depannya seperti itu. Misal semacam, kalau saya bicara di Polman ini ada banyak komunitas musik. Oh iya. Bagaimana seluruh program-programnya Pak Bebas itu memfasilitasi mereka agar bisa tetap eksis, bisa tidak hanya sekedar bermain, tapi ada industri di situ, ada profit di situ yang bisa ini. Iya seperti kafe. Bagaimana daerah hadir atau pemerintah hadir di tengah-tengah mereka? Ini kan musik kan kita bicara musik ya, Ya. arti seni ya. Itu urusannya Siti besok. Karena Siti itu bukan daripada itu. Tentu Siti ini bisa menggambarkan, bisa mengawal, Ya. bisa mendampingi seperti apa ke depan itu musisi-musisi dan seni yang ada di Kabupaten Polewandar. Terutama musisi tradisional yang seperti Kacapi yang hampir mulai sampai sekarang. Iya, karena ada banyak sanggar Pak di Polman juga, Kenapa? sanggar tari. Kalau seperti Ravana itu sudah hampir-hampir sudah digemari oleh masyarakat. Karena setiap ada pengantin itu Ravana itu tidak ada, tidak lengkap kelihatannya. Cuma kan sekarang dimodifikasi seperti tameng mundur itu kan sudah dimodifikasi. Anak Kacapi ini yang susah. Apakah ada modifikasinya? Karena musik-musik Kacapi itu hampir juga seperti musiknya Jimi Hendrix ya. Bauman no cry, tidak ada dompet. Karena akan susah kemudian mengembangkan industri kreatif kalau hanya sekedar misal kayak tadi Pak, misal kayak dia cuman hadir di kondangan-kondangan atau pengantin begitu, misalnya sanggar tari, hanya hadir di tempat-tempat semacam itu atau pagelaran-pagelaran kecil yang secara secara mandiri diadakan oleh biasa juga kan adakan tingkat provinsi, tingkat nasional. Ya kan bisa juga diikutkan di situ. Kalau ada event-event ya diikutkan aja di situ. Dan ini yang berpikir masalah seni itu kasih jurusannya. Saya ini berpikir pemerintahan dan pertanian dan bagaimana kota, tapi untuk itu tentu saya minta pendapat yang punya seni sendiri. Karena kenapa?
orang juga kalau terlalu pintar mengetahui semua, tidak mungkin ada yang super yang bisa mengetahui semua ini begitu seperti apa kedudukan itu. Ya kita duduk bersama lah. Siapa yang bagian sini berikan saya masukan. Tidak mungkin saya mengambil keputusan sendiri karena barang yang saya tidak tahu saya paksakan. Akhirnya saya mengambil keputusan tiba masa, tiba akal atau tiba masa hilang akal sembarang kita buat seperti itu. Dan obrolan semacam ini tidak hanya pada saat ini, dalam arti setelah misal Pak Bebas ditunjuk atau ditakdirkan sebagai Bupati Polman. Apakah jawaban Pak Bebas tadi masih bisa saya dengarkan setelah menjabat? Ini Bapak bicaranya saya untuk publik atau untuk kita berdua? Untuk publik. Nah itu untuk publik. Saya akan milih publik nanti ke depan. Berarti saya tidak akan membohongi publik. Sekali lagi saya ini bukan orang politis. Saya orang apa namanya? Orang birokrat. Birokrat itu Pak satu kali bahasanya lain, tidak akan dipercaya lagi oleh masyarakat, apalagi Bapak jadi camat, jadi kepala desa itu. Itu suara camat, suara publik. Sehingga kalau satu kali melangkah salah, tidak akan ada kepercayaan. Alhamdulillah sampai sekarang ini saya di Kecamatan Luyu pernah berbuat di mana-mana. Tanyakan seperti apa saya, dan alhamdulillah saya selalu berkolaborasi dengan teman-teman sejalan baik. Kecuali waktu saya berhentikan jadi sekda, ya. Saya sebagainya. Artinya Pak Bebas tentu akan mendorong juga bagaimana kemudian menghidupkan industri kreatif ini ke depannya. Pasti insya Allah itu insya Allah. Karena kita ke depan ini bukan saja mengharapkan pendapatan nasi daerah dari pertanian, tapi dari berbagai sektor. Karena kadang begini Pak, skeptis itu kemudian lahir dari anak muda atau pelaku industri kreatif itu sendiri yang kemudian misal mereka yang sebelumnya kuliah di luar, kemudian punya usaha apa atau punya keahlian apa, datang kembali ke Polman, tapi tidak menemukan ekosistem yang saling menguntungkan di sini. Akhirnya mau tidak mau kembali lagi ke daerah tempat dia kuliah atau misal merantau ke Morowali atau kemana, karena tidak ada sinergi yang terbangun. Ya makanya kalau dia kreatif kan tentu pemerintah sih bisa hadir bersama-sama. Salah satu contoh ini ada satu kafe yang kakao itu yang di jalan ke Macoa. Itu kan dia kreatif, dia bisa mengolah sendiri yang berasal dari Jerman ya. Karena itu bagus dia sekarang. Begitu. Maksud saya jangan semata-mata kita bergantung kepada pemerintah, tapi bagaimana kita hadir di situ sebagai bisa memberikan pokok-pokok pikiran terhadap pemerintah juga ya. Kita bisa sejalan dan bukan juga pemerintah, seharusnya swasta juga hadir di situ kita bersama-sama. Jadi ini yang akan kami tagih kalau misalnya Pak Bebas nanti maka dia simpan ini. Iya. Ketika ini akan menjadi konsumsi publik Pak. Ya seperti itu. Baik Pak, sebelum kita melanjutkan kita ini sebagai gubernur dan wakil gubernur. Oh, silakan Pak Gubernur. Kenapa kita menganggap diri kita? Tentu harus hormat Pak, karena saya ini baru mau calon. Kita menganggap diri kita sebagai gubernur dan wakil gubernur. Soalnya mudah-mudahan jadi. Amin. Untuk mencari calon bupati yang akan bersinergi dengan kita. Nah, terus, tapi sebelum bertanya Pak, tapi Pak di belakang kita itu ada bantal. Iya. Itu buatan UMKM kita sendiri. Iya. Bisa diperlihatkan Pak di belakang Pak. belakang kita. Ya. Itu dari. Oh iya. Ya. Dari sutranya? Ya, Ya. Oh iya. itu bisa dipeluk Pak untuk sebagai penanda kita mendukung UMKM. Oh iya. Kebetulan coraknya ini sebaju saya juga dari sini. Betul. Iya ini. Ya, coraknya baju saya. Jadi memang kita harus juga. Itu produk dari Bulapia, UMKM yang ada di Tinambung. Oh iya. Sama satu Pak. Kita itu teman-teman selalu mengumpulkan keresahannya teman-teman yang ada di Polewali Mandar. Mungkin sesulbar Pak malah. Sesulbar. Dan itu ada di samping Pak. Pituzin. Itu Pituzin. Oh iya. Itu majalah. Majalah dari keresahan anak-anak muda yang ada di Sulawesi Barat. Jadi semua ditampung di dalam Pituzin. Semua tulisan anak-anak muda tentang apa keresahannya di Sulawesi Barat. Di situ ada semua Pak. Mungkin bisa ditanggapi sedikit Pak bagaimana? Enggak, soalnya saya ada minta maaf ini. Iya. Saya terlalu lelatan ini, ada 5 titik. Kalau disuruh membaca lagi semua ini. Oh iya, kita lihat saja sampulnya Pak. Oh, Ada apanya? ada ini ya. Mudah-mudahan saya sama-sama punya nama freedom kebebasan ya. Oh iya.
Oh, belum. Masuk. Oke Pak, kita ini ada pertanyaan dari netizen Pak. Ya. Jadi pertanyaan pertama itu Pak dari IZHN.MS. Pertanyaannya itu Pak, apa gunanya Pertamina banyak kalau tidak banyak stok BBM-nya? Tanggapan Pak bagaimana Pak? Oh, sebenarnya ini berbicara secara umum atau berada di sesuai wilayah kita yang sekarang ini? Nah, wilayah kita, Oh, wilayah oke. kita Pak. Sebenarnya kalau kita mengatakan bahwa BBM banyak tapi Pertamina-nya banyak tapi BBM-nya tidak banyak. Iya. Kok di Polman ini Pertamina-nya tidak banyak, BBM-nya juga tidak ada. Kan salah itu. Berarti dua-duanya Kenapa? Ada dasar saya berbicara. Iya. Pertama, Pertamina kita dibangun sejak tahun 80-an. Coba aja cek Iya. di Samsat berapa jumlah kendaraan tahun 80. Dibanding pergeseran 40 tahun yang lalu sekarang ini, berapa jumlah kendaraan? Tentu kan terjadi kelangkaan bahan bakar karena Pertamina tidak bertambah sementara kendaraan semakin banyak bertambah. Kalau saya Pertamina di Kabupaten Pulau ini tidak banyak, malah mau ditambah. Nah, layaknya itu juga kemarin saya bahas salah satu, tapi ini masih rahasia yang akan membantu kami investor masuk setelah ini kita dulu. Iya. Itu ada kelangkaan bahan bakar di Kabupaten Pulau Mandar untuk melayani masyarakat, petani dan nelayan. Nah, Kalau kita melihat ada beberapa Pertamina harus dibangun. iya. Pertama, Tinambung kan sudah ada. Sudah ada. Antara Tinambung dan Campalagian harus ada di tengah-tengah. Ah, betul. Nah, Campalagian di Mulu harus ada di Mapili. Wonogulu perlu harus ada pasang pres Andre api 1. Kita uji dulu apakah setelah ada kehadiran Pertamina ini mencukupi atau tidak, ataukah yang memasukkan bahan BBM ini ke tempat kita yang terbatas, nanti kita lihat di situ. Tapi kalau saya melihat sekarang ini masih sangat terbatas Pertamina karena ini masih produk tahun 80-an ini Pertamina yang ada di Kabupaten. Bahkan tahun 70-an itu yang ada di Sarampu. Sehingga tidak banyak deh. Tidak banyak. Berarti Pertamina yang terbatas dan juga stoknya yang terbatas. Ya, kalau saya melihat Iya. sementara ini. Terus pertanyaan selanjutnya Pak dari Life Hack Fund. Katanya tolong pelayanan di puskesmas diperbaiki, jangan orang sudah setengah meninggal baru dikasih rujukan ke rumah sakit. Ya, Bagaimana tanggapan Pak soal itu? kalau saya sependapat itu. Jadi kalau ke depannya itu jangan dulu administrasi utamakanlah. Nyawa dulu yang ditolong. Betul. Ya. Baru kita melihat administrasinya. Kan setelah melalui administrasi seorang pemimpin, seorang pemerintah yang bagus. Nah, misalnya saya dulu sebagai camat. Saya itu selalu menjamin masyarakat saya bahwa saya jaminan sebagai camat. Ini jaminannya sebelah kepada saya. Proses dulu ini. Orang sakit saya masuk. Karena saya sendiri mengantar biasa waktu saya camat. Iya. Mobil dinas saya itu saya akan jadikan mobil ambulans. Dan saya mengantar masuk di rumah sakit dan saya jaga. Kalau mereka menanyakan BPJS apa segala, saya menjaga. Jaminannya saya dengan kepala desa. Tentu seorang pemerintah yang baik, yang bijak harus melindungi masyarakat. Nah, begitu kita jamin, barulah diproses. Seharusnya seperti itu semua. Para pejabat-pejabat khususnya yang ada di kecamatan ini bertanggung jawab terhadap masyarakatnya. Jamin dulu lah. Kalau itu jaminan sosial itu mungkin belum jadi apa semua ya dijamin dulu lah. Seperti itu. Nah, ada lagi satu lagi Pak dari Wawan R34. Ada ke 200. Hah? Pertanyaannya ada ke 200. Apa itu? Ada orang bertanya Pak. Ada ke 200.000 kayaknya yang maksud Pak. 200.000 untuk? Minta uang Pak. Oh, Tidak bisa. Tidak bisa. Terus selanjutnya Pak, kita kan di sini ada games. Ada gamesnya. Gamesnya itu kita menggambar di atas kanvas. Di sebelah kanan tadi itu ada spidol. Kita bisa menggambar, bisa menulis ya. untuk Polman di masa depan seperti apa? Menurut Bapak. Menurut Bapak? Oh, saya tulis di sini. Iya, Ya. bisa tulis, bisa menggambar. Ini menggambar tapi bisa tes. Boleh. Jadi kita bisa ambil kanvasnya di sebelah kanan sama spidolnya Pak. Jadi kita mulai dari sekarang untuk mau menggambar atau Saya tidak tahu menggambar di sini. menulis juga bisa Pak. Untuk tanggapan Bapak seperti apa Polman ke depan? Apakah Polman baginya Bapak itu indah? Iya. Untuk 5 tahun ke depan Polewali Mandar akan lebih baik dengan keindahan alamnya atau Iya. sebagainya Pak seperti itu. Bisa juga visi misi kita atau bisa kita tulis
dalam bentuk karya? Karena kami Pitu sini ini harus memberikan segala sesuatu yang dalam bentuk karya. Tulisan atau gambar? Boleh salah satu. Salah satu bebas. Mungkin menggambar bisa, mungkin menulis juga bisa. Oh, kami menggambar, saya tidak bisa menggambar saya ini. Bebas. Pasti penasaran. Sudah cinta ya. Sudah cinta. Kalau sudah selesai bisa ditunjukkan ke kamera nanti Pak. Ya. Oke. Bisa ditunjukkan ke kamera Pak, sebelah sini. Ya. Oh. Polman bisa mandiri. Kota berkelanjutan, asli, nyaman, tertata, bersih. Untuk karena kita sudah menulis karya Pak tentang masa depan Polman ke depan, jadi kita punya hadiah. Tak udah ditangkap ini. Oh boleh Pak? Ya. Oh boleh. Iya, saya salah Pak. Salah ini. Semua mau tangkap ini. Oke. Kan sejauh orang-orang yang dia bilang tadi komitmen atau tidak. Nah, kita harus komitmen konsisten kan? Iya. Ini Pak, mungkin bertanya saya tidak Pak. Ya. Ini maksudnya apa Pak? Desa mandiri. Desa mandiri. Makanya visi misi itu harus terukur. Bagaimana desa itu bisa mandiri? Tentu mandiri ada plan dasar, plan umum. Tentu infrastruktur. Pertama, bagaimana kesehatan di desa itu? Bagaimana pendidikan di desa itu? Bagaimana infrastruktur di desa itu? Bagaimana pelayanan pemerintah di desa itu? Bagaimana kondisi karakteristik masyarakatnya di desa itu? Itu harus ada perubahan semua nantinya ke depan. Iya. Ya. Kota berkelanjutannya. Untuk desa kota berkelanjutan ya tentu kita menjaga bagaimana lestari, hijau, ada open space ya, ruang terbukanya, bagaimana masyarakat nyaman, bersih, indah, dan bagaimana daerah-daerah kumuh yang ada Takatidu, ada yang di ujung itu sudah tertata, dijadikan reklamasi pantai, paling tidak rest area untuk tempat persinggahan di situ. Karena kita harus tahu bahwa Polewali ini berada di tengah-tengah. Seperti Singapura itu tidak punya tidak punya persawahan, tidak punya tanaman coklat, tidak punya padi, tapi kok maju? Iya. Nah, karena dimanfaatkan konsep wilayah. Nah, makanya konsep wilayah kita di Perairan Tengah, kenapa kita tidak bangun rest area? Kenapa kita tidak perbaiki hotel, cuma makan di sini? Kan pelintasan dari Makassar ke Mamuju pasti titik letih capeknya ada di Pulau Bali. Begitu sebaliknya, sehingga daerah-daerah kumuh seperti Takatidung itu seharusnya kan ditata dengan bagus. Kenapa biasa terjadi kumuh? Memang konsep pembangunan di daerah-daerah itu yang ada di pantai, dia membelakangi rumahnya pantai. Tentu orang buang sampah saja ke belakang rumahnya. Tapi kalau di Bali tidak mungkin lah dia buang di sampah di depan rumahnya. Sehingga itu harus berkelanjutan, bersih, nyaman dan asli. Oke Pak, kita lanjutkan. Memberikan hadiah dari mana Pak? Oke. Ini ada hadiah kaos Pak. Dari Pitu Bank. Oh iya. Oh, bisa dibuka Pak, diperlihatkan di kamera. Jadi saya tidak bisa hadir nanti mau dipolitikan. Ini Berarti bisa kan? Saya tidak bisa memberi karena bukan pelit ya. betul. Saya senang deh kalau sama-sama muda. Luar biasa. Luar biasa. Oh ini nilai. Oke, terima kasih deh. Iya. Oke, kita simpan. Itu Bisa dipakai nanti kalau jalan kampanye bisa jadi pakai. Oh siap. Nah, ini Pak. Sekarang kita lanjutkan ke moderator. Jadi
yang perlu kami tegaskan di sini adalah kami mau Pak Bebas tidak hanya prioritas pada satu sektor, tapi bagaimana kemudian Polman tidak hanya ramah lingkungan. Misal kalau kita bicara soal sampah, bagaimana kemudian Polman tidak hanya menjadi tempat pertanian itu tumbuh atau pendidikan itu berkembang, tapi bagaimana Polman bisa menjadi daerah yang ramah UMKM, ramah pelaku industri kreatif. Oke. Dan itu yang kami harapkan dari mungkin closing statement nanti, Pak. Oh iya. Dan, Nah, ya, terus cuman sebelum masuk ke situ, Pak, saya mau bertanya, dari semua yang Bapak jelaskan tadi, dari semua bab yang Pak Bebas tadi utarakan soal janji-janji politiknya dan program-programnya, kira-kira jika misalnya Bapak menjadi seorang Bupati Polman berikutnya 5 tahun ke depan, dan ternyata tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan atau apa yang diprogramkan, Bapak bersedia tidak mundur dari jabatan? jadi ada beberapa hal ya. Jadi begini. Bukan saya tidak mau mundur dari bupati, tidak. Karena ya saya anggap itu bupati bukan rezeki. Karena kalau kita menganggap bupati itu rezeki, bisa kita mencari rezeki di setelah bupati, kita berhadapan KPK, kepolisian, dan kejaksaan. Karena jabatan bupati itu adalah amanah. Ya. Jadi selagi ketersediaan anggaran untuk saya melakukan sesuatu, itu insya Allah saya lakukan. Sehingga yang pertama, saya bagaimana membuka jaringan peluang sebesar-besarnya. Apalagi saya sekarang memakai Partai Gerindra, yang partai pemerintah, ya tentu kan banyak peluang. Sehingga tugas saya itu bagaimana melobi, bagaimana mengemis ke kementerian agar anggaran itu turun ke bawah sesuai dengan visi-visi kami. Untuk closing statement, Pak, mungkin ada hal-hal yang belum sempat disampaikan di titik-titik kampanye atau di debat atau di forum-forum manapun. Anggap misalnya besok kita sudah memilih, Pak. Bagaimana? Anggap besok misalnya kita sudah memilih dan saya kasih ruang kepada Pak Bebas untuk bicara ke masyarakat Polman malam ini. Ya, Kenapa harus memilih Pak Bebas? saya sebenarnya tidak harus memilih saya. Silakan Anda memilih di antara 4 paslon. Semua ada pengusaha, ada pedagang, dan ada juga yang berkecimpung di keagamaan. Saya bergerak dari birokrat, orang asalnya dari pertanian dan mata kota. Saya aja masyarakat, di mana yang terbaik untuk masyarakat, karena semua mungkin mempunyai nawa itu yang untuk membangun memperbaiki Kabupaten Polman ke depan. Silakan seleksi lah, tidak mesti saya. Nah, seperti itu ke depannya masyarakat. Oke, Pak. Sekali lagi terima kasih sudah hadir di sini, Oke. bertemu dengan kami dan sudah bersedia menerima tantangan kami. Sekali lagi terima kasih. Semoga apa yang ada konklusi antara kita ke depannya, anak muda di Polman. Satu saya minta deh, sebelum kita berakhir, tolong ingatkan saya dan tolong bantu saya, kasih buah-buah pikiran seperti apa kita bersama-sama membangun Polman ke depan. Insya Allah sekali lagi saya akan buka malam. Setiap 3 bulan kita akan bertemu malam-malam cerdas bagaimana Polman kita bangun pemuda, masyarakat, LSM dan akademik. Sehingga pembangunan Polman lebih sempurna ke depan. Bukan cuma saya berpikir, mari kita secara global berpikir untuk Polman ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Akan melakukan peresmian, secara resmi akan memasangkan secara simbolis. Apa ini telaso bicara kotor? Mak, bilin cak telaso. Oke, kita akan meresmikan belakangmu ya. Belakangmu, tolong ya. Minta tolong, tidak bisa terbuka. Oke, ini sudah terbuka. Kita lepas secara perlahan. Oke, dipasang dengan udah kena lampu. Ya.